السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan karunia kepada diri kita, sehingga pada kesempatan maghrib yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk duduk bermajelis ilmu, menjalankan salah satu bentuk ibadah yang Allah wajibkan kepada diri kita, itu salat maghrib secara berjamaah. Kemudian menjalankan salah satu ibadah pula yang memang Allah wajibkan bagi diri kita, itu talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i, yang itu menjadi kewajiban bagi setiap muslim dan juga muslimah di dalamnya. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu, menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan membahas kita tentang tafsir Al-Qur'anul Karim, dan terakhir sudah kita bahas tentang surah Al-Masad atau Al-Lahab. Hari ini insyaallah ta'ala kita akan teruskan tafsir surah An-Nasr, di antara surah favorit kita. Betul ya? Nah, surah An-Nasr ini hanya berapa ayat? Hanya 3 ayat. Di antara termasuk surat-surat yang sangat pendek dalam Al-Quran. An-Nasr, Al-Asr, Al-Kautsar, Al-Ikhlas. Betul ya? Itu surat-surat yang sangat kita gandrungi, insyaAllah. Sangat kita senangi. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Surah An-Nasr dikenal juga dengan surah At-Tawdi'. Surah An-Nasr dikenal juga dengan surah At-Tawdi'. Apa artinya At-Tawdi'? Perpisahan. Surah An-Nasr, kata para ulama tafsir, dikenal juga dengan surah At-Tawdi', itu surah perpisahan. Apa maksudnya surah perpisahan? Nanti kita bahas. Dan surah An-Nasr ini, para ulama sepakat bahwa surah An-Nasr ini surah Madaniyah. Surah Madaniyah. Apa surah Madaniyah? Surah yang turun di Madinah. Hah? Apa surah Madaniyah? Surah yang turun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Surah yang turun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Kalau surah yang turun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah namanya surah Makkiyah. Jadi bukan turunnya di Mekah, turunnya di Madinah, karena ada surat-surat selain yang turun di 2 kota ini, ada di Tabuk, ada di Arafah, ada di Mina, dan lain sebagainya. Nah, surah An-Nasr ini adalah tidak lain tidak bukan di antara surah-surah yang tadi saya katakan, surah yang sangat luar biasa pendeknya, hanya 3 ayat. Kemudian surah An-Nasr ini kata sebagian ulama adalah surah yang terakhir turun.
surah yang terakhir turun. Seperti disebutkan hadis Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Ubaidillah bin Abdullah ibn Utaibah, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, ia berkata, qala li ibni Abbas, ta'lam akhir surati nazalat minal Qur'an. Ibnu Abbas berkata kepadaku, bertanya kepada diriku, tahukah engkau surah yang terakhir turun di dalam Al-Qur'an Al-Karim? Nazalat jami'an, dan itu turunnya secara seluruh, satu surat full. Turunnya secara keseluruhan, jami'an, satu surah sempurna. Qultu na'am. Maka kemudian Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah mengatakan, na'am, saya tahu. Surah apa itu? Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu surah An-Nasr. Makanya para ulama mengatakan ini adalah surah An-Nasr, surah termasuk surah yang terakhir diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla secara sempurna. Kemudian ikhwani akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bersama manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi dan rasul. Betul ya? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan Bukhari Muslim, asyaddul bala al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Manusia yang paling berat cobaannya, ujiannya yang Allah berikan cobaan itu paling berat adalah para nabi. Kemudian yang semisal dengannya, yang semisal dengannya. Dari seluruh nabi dan rasul tersebut ada 5 nabi yang lebih berat daripada nabi-nabi yang lain, yang dikenal dengan namanya apa ini? Ulul azmi, sahih. Ulul azmi, nabi-nabi yang Allah Azza wa Jalla berikan cobaan yang luar biasa sehingga nabi-nabi tersebut kesabaran yang sangat luar biasa berdakwah di jalan Allah. Ulul azmi. Angkat tangannya, siapa yang tahu? Fadhal. Fadhal. Nabi? Saya enggak dengar. Yang pertama siapa? Nabi Musa, Ibrahim, Nabi Muhammad, Isa, Nabi Nuh. Masya Allah, barakallah fiik, alaihi wassalatu wassalam. Ada hadiah? Azri? Ada? Ongkes, Masya Allah. Nah, mau deh kalau ongkes, Masya Allah. 5 nabi yang termasuk ulul azmi, Nabi Nuh, Nabi Musa, Ibrahim, Isa, dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dan dari 5 nabi itu jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling berat cobaannya. Manusia yang paling Allah cintai, manusia yang paling berat cobaannya, manusia yang paling luar biasa akhlaknya, manusia yang paling dicintai Allah, yang paling takwa dan lain sebagainya. Dan kita tahu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ditempa oleh Allah Azza wa Jalla memang sengaja mendapatkan ujian, cobaan berat dan lain sebagainya. Dan ini banyak hikmahnya kata para ulama. Di antaranya Allah Azza wa Jalla ingin menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang termulia di atas muka bumi ini. Di antaranya Allah Azza wa Jalla ingin memberikan pahala yang luar biasa besarnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Allah berikan ujian cobaan, Rasul sallallahu alaihi wasallam sabar, ridha akan takdir Allah. Nah, ini di antara keutamaan dari ujian cobaan, ya kawan. Hikmah di balik cobaan dan ujian. Jadi ketika Allah berikan ujian cobaan musibah kepada kita, maka lihat di baliknya. Minimal Allah Azza wa Jalla sediakan 3 kata para ulama. Ajrun azim, pahala yang luar biasa besarnya. Takfirudz dzunub, pengampunan dosa. Rif'at darajat, peninggian derajat dalam pandangan Allah. Itu di antara apa? Manfaat dari ujian cobaan musibah. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling berat luar biasa cobaannya. Dan itu memang selaras kata para ulama tentang masalah ini. Selaras tentang bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan ujian, cobaan, musibah dan lain sebagainya yang nantinya ujungnya manis. Allah Azza wa Jalla berikan pertolongan. Ini surah ini nih.
kabar bahwa Allah Azza wa Jalla berikan kemenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat ikhwan, kita sebagai muslim dan muslimah, selama kita hidup di atas muka bumi ini pasti ada ujian dan cobaan. Perhatikan baik-baik ini. Pasti. Para ulama mengatakan hanya satu jenis manusia yang tidak diuji lagi di dunia oleh Allah. Siapa itu? Satu jenis manusia yang sudah nggak diuji lagi sama Allah sudah. Manusia bukan malaikat. Siapa? Jadi kalau kita ingin tidak diuji oleh Allah, jadilah satu jenis manusia ini. Siapa itu? Mayit. Ujiannya habis di dunia, tapi ujiannya di akhirat ada lagi, betul ya? Tapi di dunia apa? Habis. Selama kita di atas muka bumi ini, selesai dari satu ujian masuk ujian lain. Selesai satu ujian masuk ujian lain. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan kami, kata Allah, pasti akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan menjadi fitnah, ujian, cobaan. Dan kepada kami kalian pasti akan dikembalikan. Lihat, syarr wal khair, keburukan dan kebaikan. Apa kata Allah dua-duanya? Fitnah, ujian, cobaan. Jadi kekayaan ujian, kemiskinan pun ujian. Waktu luang ujian, waktu sempit pun ujian. Banyak harta ujian, sedikit harta ujian. Kenikmatan hidup ujian, kesulitan hidup ujian. Jadi selesai dari satu ujian masuk ujian lain terus seperti itu. Sampai kapan? Sampai Allah wafatkan kita di atas muka bumi ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tempaan itu, ikhwan. Mendapatkan tempaan dari Allah luar biasa. Diberikan ujian cobaan luar biasa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak lain tidak bukan hikmah yang Allah ingin berikan kepada Nabi Muhammad luar biasa besarnya. Jadi selama kita hidup di atas muka bumi ini, ikhwan, pasti Allah Azza wa Jalla berikan ujian. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Allah Azza wa Jalla berfirman, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk ke surga Allah Azza wa Jalla pada belum datang kepada kalian cobaan seperti orang-orang terdahulu diberikan cobaan oleh Allah? Seperti apa orang-orang terdahulu diberikan cobaan oleh Allah? Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Ini tiga tingkatan ujian, ikhwan. Yang pertama al-ba'sa. Ba'sa itu ya kecil biasa. Makanya kalau orang menjenguk orang lain biasanya ngomong apa? La ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa, enggak apa-apa, kecil. Dalam bahasa Arab, ba'sa itu sesuatu yang enggak apa-apa, enggak ada masalah. Ujian yang pertama Allah katakan orang terdahulu Allah berikan ba'sa, ujian masih kecil. Yang kedua tingkatannya naik, dharra, mulai berat tuh, sedang ke berat, dharra itu. Yang lebih luar biasa lagi, wa zulzilu. Apa zulzilu? Menggoncang. Makanya gempa itu namanya apa? Bahasa Arabnya zilzal, goyang, goncang. Maksudnya apa? Dari kecil, sedang, sampai menggoncangkan hati mereka. Dan Nabi Muhammad SAW semuanya dapat pasti. Kita mungkin baru pertama, paling top kedua kali. Belum sampai menggoncang keimanan kita luar biasa, menggoncang akidah kita luar biasa, belum mungkin. Tapi berapa banyak kaum muslim yang ternyata mengeluh hanya diberikan ujian cobaan seperti itu. Massathumul ba'sa wad-dharra wal zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang?
Kira-kira saya mau tanya, kalau Rasul dan orang-orang yang beriman sampai mengatakan kapan pertolongan Allah datang, kira-kira itu yang mana tuh ujiannya? Ba'sa, dharra atau zulzilu? Jelas zulzilu. Bukan hanya sekedar sakit gigi, bukan hanya sekedar encok, betul ya? Bukan. Zulzilu. Menggoyang keimanan tuh. Kapan pertolongan Allah datang? Ya Allah langsung jawab tuh. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Pertolongan Allah itu apa? Dekat. Jadi ketika Allah berikan ujian, cobaan, musibah kepada kita, maka yakinlah Allah Azza wa Jalla pasti akan berikan jalan keluarnya kepada diri kita, dengan syarat kita bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan syarat kita sabar akan ujian tersebut, ridho akan takdir Allah tersebut, bukan sebaliknya, malah benci, ngedumel, suudzon kepada Rabbul Alamin. Na'udzubillah min dzalik. Rasul sallallahu alaihi wasallam, lihat, antum lihat bagaimana fatrah dakwah Nabi ketika di Mekah, betul ya? Luar biasa. Kita insya Allah tahu sirah nabawiyah, bagaimana siksaan orang-orang kafir Quraisy kepada Rasul dan juga para sahabatnya, luar biasa. Luar biasa, subhanallah. Yang mungkin kalau kita diuji seperti itu kita nggak tahu kuat atau tidak. Allah mengatakan, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Yakinlah pertolongan Allah itu apa? Dekat, yakin. Dan Nabi Muhammad SAW yakin akan hal tersebut, bahwa pertolongan Allah itu pasti dekat. Dan ayat atau surah ini, surah An-Nasr ini menjelaskan kepada diri kita bahwa Allah Azza wa Jalla telah memberikan kemenangan. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan luar biasa Allah kepada mereka. Itu kepada Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Ini tentang masalah apa? Ujian dan cobaan. Allah Azza wa Jalla menurunkan surah An-Nasr ini menjelaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat tentang bagaimana kemenangan yang luar biasa besarnya yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabi Muhammad, dan ini buah dari kesabaran, jelas. Buah dari kesabaran. Ayat yang pertama, Allah mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Allah menjelaskan di sini apabila telah datang nasrullah, pertolongan Allah. Pertolongan Allah berupa apa? Pertolongan Allah Azza wa Jalla kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari musuh-musuh mereka. Dari orang-orang Quraisy, dari orang-orang Arab yang membenci Islam, Allah Azza wa Jalla berikan pertolongan. Dan pertolongan ini kata para ulama dua jenis. Pertolongan Allah ini paling tidak ada dua jenis. Yang pertama, pertolongan Allah dalam bentuk hujjah dan dalil, Al-Quran dan juga As-Sunnah. Pertolongan Allah dalam bentuk hujjah dan dalil berupa Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maksudnya apa? Bahwa Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla menghancurkan tentang apa? Ideologi mereka, keyakinan mereka menyembah berhala, kesyirikan mereka. Al-Quran turun membatalkan itu semua tuh. Bahwa kewajiban setiap hamba Allah mentauhidkan Allah dalam ibadahnya, mengesahkan Allah dalam beribadah kepada Allah. Dan jelas ini menghancurkan apa? Pemahaman mereka, orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Allah Azza wa Jalla berikan pertolongan berupa Al-Quran dan juga As-Sunnah. Yang kedua, pertolongan berupa apa? Pertolongan Allah Azza wa Jalla dalam peperangan, tanding fisik. Pertolongan Allah Azza wa Jalla berupa apa? Kemenangan dalam fisik, perangan, kemudian penaklukan orang-orang
Arab di sekitarnya dan lain sebagainya. Kemudian Allah katakan wal fath, dan kemenangan, penaklukan. Jumhur ulama tafsir mengatakan penaklukan di sini penaklukan kota Makkah atau kita kenal dengan Fathu Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang kepada kalian, kepada engkau pertolongan Allah dan penaklukan kota Makkah. Fathu Makkah, saya mau tanya. Angkat tangannya. Tahun berapa Fathu Makkah? Tahun berapa Hijriah Fathu Makkah? Hah? Sirahnya merah semua nih. Tahun berapa Hijriah Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah? 1, 2, 3, setengah. Berapa? Siapa yang jawab? 8 Hijriah. Barakallahu fiik. 8 Hijriah, sahih betul. Fathu Makkah terjadi pada tahun 8 Hijriah. Tanggal berapa? Lebih parah lagi tahunnya, nggak tahu tanggal ya Ustaz. Tanggal 20 Ramadan. Tanggal 20 Ramadan. Lihat, ini menunjukkan bagaimana sirah kita kepada sirah nabawiyah kita ternyata sedikit nih kawan. Ilmu tentang kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Tanggal 20 Ramadan. Saya tanya lagi. Peperangan apa saja yang terjadi pada bulan Ramadan? Selain Fathu Makkah jelas. Ya, pada hakikatnya Fathu Makkah nggak ada peperangan, damai masuk. Badar, barakallahu fiik. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan. Terus apa? Khandaq bukan. Perang Qadisiyah. Ini dipimpin oleh siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kemudian yang lain, penaklukan Andalusia, Spanyol, yang dipimpin oleh panglima siapa? Tariq bin Ziyad. Itu terjadinya semua Ramadan tuh ikhwan. Fathu Makkah, perang Badar, Qadisiyah, penaklukan Andalusia, terjadinya bulan Ramadan semua. Terjadinya pada bulan Ramadan. Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin membebaskan kota Makkah dari berbagai macam kesyirikan, kezaliman. Asal muasalnya kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy melanggar perjanjian Sulhul Hudaybiyah. Perjanjian damai Hudaybiyah yang dibuat tahun berapa? Bingung lagi Masya Allah. Tahun 6 Hijriah. Untuk pulang nih baca dari awal sampai habis tuh. Sampai subuh ikhwan. Tentang sirah nabawiyah. Tahun 6 Hijriah. Sulhul Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah yang dibuat di tahun ke-6 Hijriah. Sulhul Hudaybiyah ini, perjanjian Hudaybiyah ini dibuat di tahun ke-6 Hijriah. Di antaranya adalah, poinnya banyak. Di antara poinnya adalah tidak boleh kemudian saling berperang, saling menyerang. Tidak boleh kemudian salah satu suku yang masuk ke dalam salah satu dua ini membantu dalam peperangan. Dalam sebuah riwayat disebutkan ada satu bani namanya Bani Khuza'ah masuk kepada ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan suku Bakar masuk ke pihak Quraisy. Suatu riwayat mengatakan suku Khuza'ah masuk ke pihak Nabi SAW dan suku Bakar, Bani Bakar masuk ke pihak Quraisy. Dan ternyata disebutkan dalam riwayat Bani Bakar ini mengkhianati perjanjian yang dibantu oleh kafir Quraisy, memerangi suku Bakar bahkan sampai meninggal dan lain sebagainya. Ternyata ada yang melapor. Salah satu suku Khuza'ah ini datang kepada Nabi SAW melapor kejadiannya seperti ini Rasulullah dan lain sebagainya.
Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kita akan serang Mekah. Kita akan taklukkan Mekah ini. Kalau seperti ini, kenapa? Perjanjian dilanggar. Ketika terjadi seperti ini, maka orang-orang kafir Quraisy mengirim Abu Sufyan bin Harb yang pada saat itu masih kufur, belum masuk Islam. Abu Sufyan bin Harb dikirim oleh kafir Quraisy untuk apa? Melobi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya membuat perjanjian yang baru nih, kayak kami nggak akan melanggar lagi dan lain sebagainya. Supaya membuat perjanjian yang baru supaya tidak diserang Mekah. Kenapa? Karena pada saat itu kaum muslimin sudah kuat ya kawan. Coba ini luar biasa hebatnya, Masya Allah. Perang Badar saya mau tahu. Perang Badar berapa jumlah kaum muslimin? 313. Ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 317. Ala kulihal tidak sampai 320. Di bawah 320. Nah, Fathu Makkah, berapa pasukan orang kaum muslimin? Bingung. Berapa pasukan kaum muslimin Fathu Makkah? 10.000 pasukan. Riwayat lain mengatakan 15.000 pasukan. Ala kulli hal 10.000 itu banyak, luar biasa. Dari 300 perang Badar, Fathu Makkah kemudian berapa? Bayangkan 10.000. Lihat bagaimana Islam sangat cepat berkembangnya pesat, Masya Allah. Allah berikan luar biasa. Nah, kaum muslimin pada saat itu kuat luar biasa. Dan orang-orang Quraisy pada saat itu sudah mulai lemah. Sehingga mereka menyadari ketika Nabi SAW menyerang mereka di Mekah, habis, sudah selesai. Maka kemudian mereka mengirim utusan Abu Sufyan bin Harb. Untuk apa? Untuk melobi Nabi Muhammad SAW membuat perjanjian yang baru supaya tidak menyerang Mekah dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah SAW tidak bergeming sama sekali. Isya? Belum? Salat dulu berarti. InsyaAllah ta'ala setelah salat kita lanjutkan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita teruskan ikhwan. Masih ayat pertama. Betul ya? Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pada kalian pertolongan Allah dan juga kemenangan, itu penaklukan kota Mekah. Sebagaimana saya ceritakan tadi, menaklukkan kota Mekah ini terjadi karena kenapa tadi? Pengingkaran atau perjanjian yang diingkari oleh kafir Quraisy tentang perjanjian Sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai Hudaybiyah diingkari atau dilanggar oleh kafir Quraisy tentang masalah ini. Maka kemudian Nabi SAW membentuk pasukan yang jumlahnya 10.000 pasukan, riwayat lain mengatakan 15.000 pasukan untuk menyerang Mekah, dan ini dirahasiakan oleh Rasul SAW. Dan ini secara apa? Rahasia. Singkat cerita dari kisah Fathu Makkah, kisahnya panjang lebar. Singkat cerita, Rasul SAW masuk ke kota Makkah dan tidak ada perlawanan. Tidak ada perlawanan. Ketika Rasul SAW masuk ke kota Makkah, Rasul membaca firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Fath, Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami pasti akan memberikan kemenangan yang nyata pada kalian. Rasul ketika masuk Mekah membaca ayat ini, surah Al-Fath ayat pertama nih, Inna fatahna laka fatham mubina. Kemudian ketika masuk, Nabi SAW di atas kudanya dengan membawa busur panah. Untuk apa busur panah tersebut? Menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Beliau hancurkan sambil mengitari di Ka'bah, kemudian beliau hancurkan, jatuh, hancur terus sampai hancur semuanya. Karena ada ratusan, kurang lebih sekitar 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Lihat, bayangkan, luar biasa. Setiap kabilah biasanya mempunyai berhala masing-masing. Kemudian Rasul SAW mengatakan, Man dakhala al-masjid faqad amin.
Barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram maka dia aman. Man dakhala baitihi faqad aman. Barang siapa yang masuk ke rumahnya dia kunci rapat-rapat pintunya dia aman. Man dakhala baiti Abi Sufyan faqad amin. Barang siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan dia pun aman. Maka terjadilah apa yang telah terjadi itu kaum musyrikin karena lemah. Jelas kala jumlah, kala persiapan dan lain sebagainya, mereka tahu bahwa mereka lemah, kaum muslimin sudah kuat dan lain sebagainya. Maka mereka masuk, ada yang masuk ke Masjidil Haram, ada yang masuk ke rumah mereka, ada yang masuk ke rumah Abu Sufyan dan lain sebagainya. Dan diantaranya ada yang masuk ke Masjidil Haram banyak luar biasa. Kemudian Nabi SAW mengumpulkan mereka setelah Nabi SAW menghancurkan berhala itu. Kemudian Nabi SAW salat di Ka'bah. Riwayat mengatakan bahwa Nabi SAW salat 8 rakaat di Ka'bah tersebut. Ada sebagian ulama mengatakan ini di antara sunnah ketika seorang panglima perang atau seorang kaum muslimin telah menaklukkan satu daerah dari orang-orang kafir, melakukan salat ini. Sebagian ulama saya katakan, walaupun tidak ada yang mengkhususkan seperti ini ulama yang lain. Ala kulli hal Nabi SAW salat. Kemudian setelah itu datang Nabi SAW kepada mereka orang-orang kafir Quraisy nih, mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy, apa pendapatmu? Kira-kira apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Kenapa? Karena kafir Quraisy tahu bagaimana perbuatan mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat. Bilal yang disiksa, Khabbab bin Ard yang disiksa, keluarga Yasir yang disiksa, Sumayyah sampai ditusuk kemaluannya sampai meninggal, dan lain sebagainya. Luar biasa banyaknya penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hafal ikhwan muka-muka mereka nih. Oh, ini yang menaruh kotoran unta ketika aku sholat di depan Ka'bah sampai hampir tidak bisa bernapas. Oh, ini yang ingin membunuhku. Oh, ini Rasulullah SAW hafal mereka semua. Karena itu Nabi SAW bertanya, kira-kira apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Maka mereka mengatakan, wahai orang yang mulia, anak dari orang yang mulia, orang yang baik dari anak orang yang baik, terus memuji. Karena mereka tahu ketika Rasulullah SAW mengatakan habisi mereka semua, habis, sudah selesai. Ternyata Rasulullah SAW mengatakan, idhabu fa antumut tulaqa. Pergi kalian semua bebas. Allahu Akbar. Pergi kalian semua apa? Bebas. Sebelumnya ada seorang sahabat yang mengatakan sebelum masuknya ke kota Mekah, hari ini adalah hari pembalasan. Hari ini adalah hari di mana Mekah dihalalkan untuk berperang. Rasul mengatakan tidak, hari ini hari kasih sayang, kata Rasulullah SAW. Dan hari ini tetap adalah hari yang diharamkan kota Mekah dalam adanya peperangan. Rasul mengatakan idhabu fa antumut tulaqa. Pergi kalian semua, kalian bebas semua. Allahu Akbar. Lihat bagaimana kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena itu di antara nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabiyur Rahmah. Di antara nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabiyur Rahmah. Nabi yang penuh kasih sayang. Allahu Akbar. Dan ini jelas kemenangan yang luar biasa besarnya ketika penaklukan kota Mekah. Kota yang tadinya penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kezaliman luar biasa. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai terusir dari kota Mekah tersebut. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah kuat, maka mereka kembali. Rasulullah SAW kembali untuk menaklukkan kota Mekah, membuka kota Mekah dari berbagai macam kesyirikan. Setelah terjadinya Fathu Mekah ini, ikhwan, maka ayat yang kedua tuh, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau akan melihat manusia masuk dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Setelah terjadinya Fathu Mekah ini, luar biasa berapa banyak orang-orang Arab yang masuk ke dalam Islam. Dan orang-orang Arab ini bukan hanya di Mekah saja tinggalnya, banyak di sekitar Mekah dan lain sebagainya. Dalam Sahih Bukhari disebutkan dari sahabat Ammar ibn Yasir, atau dari sahabat Ammar ibn Salamah, wa kanatil Arab talawwamu bi islamihim al-fath
Dahulu orang-orang Arab menunggu untuk memeluk Islam sampai ditaklukkannya Mekah. Jadi orang-orang Arab ini menunggu nih. Ada dari mereka banyak yang ingin masuk Islam, tapi mereka takut. Ketika mereka masuk Islam, mereka bisa dianiaya dan lain sebagainya, sehingga mereka menunggu nih. Menunggu ketika masuk Islam, menunggu apa? Menunggu Mekah ini ditaklukkan atau enggak nih. Karena kita tahu bersama Mekah ini sesuatu, Ka'bah Mekah ini sesuatu yang luar biasa azimnya. Setelah terjadinya apa? Ashabul Fil. Dalam surah apa? Al-Fil, ketika Abraha menyerang Ka'bah, kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan apa? Burung ababil. Orang-orang Arab mengetahui kalau sampai Mekah dikuasai oleh Muhammad nih, oh berarti ini nabi yang benar. Nah, mereka menunggu untuk masuk Islam sampai ditaklukkannya Mekah. Benar kan nih? Fayaqulun, mereka berkata, utrukuhu wa qaumuhu. Biarkan Muhammad dan kaumnya tuh. Biarkan Muhammad dan kaumnya dulu, kita lihatin dulu. Fa innahu in zahara alaihim fahuwa nabiyyun shadiq. Kalau memang dia dimenangkan, dia menang atas kaumnya, maka dia benar-benar nabi yang jujur. Benar-benar utusan Allah berarti ini. Falamma kanat waqa'atu ahli al-fath badara kull qaumin bi islamihim. Maka ketika terbukanya kota Mekah, ditaklukkannya kota Mekah, maka berbondong-bondonglah orang-orang Arab masuk ke dalam Islam. Berbondong-bondonglah mereka nih yang sudah nunggu-nunggu untuk masuk Islam, masuk dalam Islam. Wa badara abi qaumi bi islamihim. Dan ayahku menyegerakan. Ayahku ini siapa? Abu Salamah. Ini Amr bin Salamah, ini Abu Salamah. Yang menceritakan sahabat Abu Salamah. Begitu ayahku kemudian langsung menyegerakan dirinya untuk masuk ke dalam Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau akan melihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong, luar biasa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat berbunga-bunga hati beliau, ikhwan. Ketika ada seorang yang masuk ke dalam Islam, kenapa? Berarti ada seseorang yang selamat dari neraka Allah. Maka kita wajib berbahagia, bersenang luar biasa ketika ada saudara kita masuk ke dalam Islam. Ketika ada saudara kita yang memeluk sunnah Nabi, mengetahui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengetahui tentang manhaj salaf yang hak, yang benar ini, kita wajib bahagia, subhanallah. Orang yang tidak bahagia ketika orang-orang masuk ke dalam Islam, orang-orang mengenal sunnah ini, ada masalah pada imannya, kata para ulama. Jelas ada masalah pada imannya. Bahkan saking banyaknya delegasi yang diutus pada tahun ke-9 Hijriah itu, sampai dikenal tahun tersebut Amul Wufud. Amul Wufud, tahun delegasi, delegasi, betul, bahasa Indonesia delegasi ya. Yang diperintahkan untuk apa? Diutus nih masuk Islam. Kaum ini masuk Islam, diutus delegasi kepada Nabi Muhammad SAW. Saking banyaknya tahun ke-9 itu, berbondong-bondong manusia untuk masuk dalam Islam, terkenal dengan Amul Wufud, tahun delegasi. Ini disebutkan para ulama tentang masalah hal ini. Kemudian ikhwan, ayat yang terakhir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sesungguhnya Dia Allah Maha penerima taubat. Fasabbih. Di sini kata para ulama, lihat bagaimana Islam mengajarkan kepada umatnya ketika mendapatkan sesuatu kebahagiaan, yang diingat siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Yang diingat Allah subhanahu wa ta'ala. 3 yang dilakukan: tasbih, tahmid, dan kemudian istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dan bertasbihlah kalian kepada Rabb kalian, dan bertahmidlah, kemudian istighfarlah. 3 hal. Maka ini diantara sunnah, ketika seseorang mendapatkan sesuatu kabar bahagia dan lain sebagainya, memuji Allah tabaraka wa ta'ala, mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Para ulama menyebutkan
Di antaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, sebagian sahabat yang duduk bersama Umar radhiyallahu anhu, bahwa kita diperintahkan untuk memuji Allah. Mereka mengatakan bahwa kita diperintahkan untuk memuji Allah tabaraka wa taala, bersyukur kepadanya setelah Allah menaklukkan wilayah-wilayah dan benteng-benteng orang-orang kafir, di antaranya Fathu Makkah, itu dengan melaksanakan salat karenanya, memohon ampunan karenanya, merupakan pengertian yang memikat dan tepat dari ayat ini. Jadi ketika Allah azza wa jalla berikan pertolongan, berikan kemenangan dari kaum muslimin di mana-mana, di antaranya Fathu Makkah nih, maka selalu ingatlah Allah azza wa jalla, tasbihlah kepada Allah, pujilah Allah azza wa jalla, dan minta ampunlah kepada Rabbul Alamin akan dosa-dosa kalian. Nah, ini sunnah di antara kata para ulama nih, ketika kita mendapatkan kemenangan, kesenangan dan lain sebagainya. Dan dalam riwayat lain ikhwan, Umar radhiyallahu anhu sering memasukkan Abdullah ibn Abbas ke dalam kumpulan para sahabat yang senior yang ikut perang Badar dan lain sebagainya. Umar radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah sering memasukkan Ibnu Abbas ke dalam perkumpulan itu tuh. Sehingga dari sahabat itu ada yang mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, kenapa engkau ajak anak ini? Sedangkan anak-anak kami banyak di luar nih." Maka Umar mengatakan, "Kalian tahu kenapa aku mengajaknya? Kalian tahu bagaimana kapasitas anak ini." Makanya Ibnu Abbas itu terkenal apa? Hibrul ummah. Apa itu hibrul ummah? Tintanya umat ini, yang ilmunya sangat luar biasa, dijuluki oleh para ulama hibrul ummah. Hibr, tintanya umat ini. Ibnu Abbas mengatakan apa? Tidaklah ada satu ayat dalam Al-Quranul Karim kecuali aku tahu tentang asbabun nuzulnya, kapan diturunkannya, di mana, tafsirnya, jelas semuanya. Makanya yang paling terkenal tentang masalah tafsir siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan ini dari mana? Dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ketika Ibnu Abbas lahir, Rasulullah SAW mendoakan kepada Ibnu Abbas apa? Ya Allah, fahamkan dia tentang masalah agamanya dan ajarkan dia tentang tafsir Al-Quranul Karim. Makanya Ibnu Abbas orang yang diantara orang yang sangat luar biasa ilmu tentang tafsir Al-Quranul Karim. Dan juga ilmu-ilmu yang lain. Makanya terkenal hibrul ummah, tintanya umat ini. Nah, Umar radhiyallahu anhu memasukkan Ibnu Abbas sering ke majelis apa? Majelis senior. Ibnu Abbas ini junior, sahabat junior. Maka Ibnu Abbas mengatakan, tidaklah Umar memasukkan aku ke majelis yang senior ini kecuali aku yakin karena Umar ingin memperlihatkan sesuatu kepada mereka. Suatu ketika disebutkan dalam riwayat, Umar radhiyallahu anhu mengajak Ibnu Abbas ke majelis tersebut, kemudian bertanya tentang surah ini, surah An-Nasr. Wahai para sahabat, bagaimana menurut kalian tentang surah ini nih? Maka para sahabat menafsirkan tadi itu. Ketika kota-kota sudah ditaklukkan, Allah Azza wa Jalla memberikan kemenangan bagi kaum muslimin, maka kita disunnahkan untuk bertasbih kepada Allah, mengingat Allah, bertahmid, bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka Umar memandang kepada Ibnu Abbas. Wahai Ibnu Abbas, bagaimana pendapatmu? Ibnu Abbas ini sama Umar jauh bedanya, ikhwan. Satu yang sudah senior, satu sangat junior, luar biasa. Tapi lihat bagaimana ilmu mengangkat seseorang. Masih junior, luar biasa. Tapi ilmu yang dia miliki lebih daripada yang orang yang dudukan tadi itu. Ibnu Abbas mengatakan tidak, bukan itu. Tapi ayat di surat itu, surah An-Nasr itu turun menunjukkan tentang ajal Nabi Muhammad SAW sudah dekat. Menunjukkan apa? Ajal tentang wafatnya Nabi Muhammad SAW itu sudah dekat. Kata Umar radhiyallahu anhu, tidaklah aku memahami surah ini kecuali yang engkau pahami wahai Ibnu Abbas. Umar tahu. Umar paham tentang ayat tersebut, dan ternyata sebagian sahabat tidak mengetahui tentang ayat ini. Mereka hanya mengetahui tentang satu tadi itu, bertasbih ketika betul itu betul, subhanallah. Tapi ada sesuatu yang terbesit yang ternyata di luar dari itu. Dan itu tidak semua orang yang mengetahuinya dari para sahabat dan juga para ulama. Ibnu Abbas mengetahui tentang itu. Tidaklah turun surah tersebut An-Nasr kecuali memang ajal Nabi SAW sudah dekat. Nggak lama lagi ternyata, dan ternyata benar, subhanallah. Dan kata para ulama,
diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang mulia dan istimewa. Maka kewajiban harus ditutup pula dengan sesuatu yang mulia. Perhatikan, di ujung ayat ini apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kok bisa kok ayat terakhir ini nyambungnya sama ajalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Para ulama mengatakan, di antara Ibnu Abbas ini mengatakan, sesuatu yang mulia dimulai dengan sesuatu yang mulia nih. Dari apa? Diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kan mulia, betul ya? Istimewa. Maka harus ditutup dengan sesuatu yang mulia pula. Apa ditutupnya? Ini nih, tasbih, tahmid, dan istighfar. Contoh, salat. Ketika kita selesai salat, assalamualaikum, assalamualaikum, ngapain? Istighfar, betul ya? Istighfar. Dan lain sebagainya. Maka Ibnu Abbas mengatakan sesuatu yang dimulai dari sesuatu yang mulia, yang istimewa, maka biasanya Allah menutupnya pun dengan sesuatu yang mulia dan istimewa. Itu dari ini. Dari tasbih, tahmid dan juga istighfar. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ma shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli." Tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat setelah turunnya surah ini. Surah apa ini? An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Setelahnya nih, Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu membaca dalam ruku dan sujud. Ini diantara bacaan ruku dan sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. 3 nih. Tasbih, tahmid dan istighfar. Lihat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Hafal? Jadi bukan hanya subhana rabbiyal azim, bukannya subhana rabbiyal a'la, banyak ikhwan baca-bacaan sujud. Baca-bacaan ruku juga. Subuhan Quddus Rabbul Malaikati Warruh, itu diantara bacaan ruku. Ini diantaranya nih, ini bacaan ruku dan bacaan sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ada tasbih, ada tahmid dan juga ada istighfar di situ. Aisyah mengatakan tidaklah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diturunkan surah ini kecuali ketika beliau salat selalu membaca ini. Selalu membaca doa ini nih, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Tasbih, tahmid dan juga istighfar kepada Allah tabaraka wa taala. Ini sesuatu yang luar biasa istimewanya, ikhwan. Pertanyaan, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla padahal beliau sudah diampuni dosanya yang lalu yang akan datang? Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa hikmah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memperbanyak istighfar, tetap memperbanyak istighfar. Contohnya ini nih. Setelah turunnya surah Al-Fath ini, maka Rasulullah SAW memperbanyak tadi dalam ruku dan sujudnya tasbih, tahmid dan istighfar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Padahal beliau sudah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Apa hikmahnya? Pertanyaan, istighfar kita sama istighfarnya Nabi sama nggak? Beda. Apa bedanya? Tahu. Kalau Nabi? Enggak. Sedikit lagi. Kita istighfar. Rasulullah SAW istighfar, betul ya? Orang saleh juga istighfar. Tiga-tiganya sama nggak istighfarnya kira-kira? Bunyinya sama, astagfirullah wa atubu ilaihi, betul. Bunyinya sama, tapi maksudnya sama nggak kira-kira? Beda. Yang pertama, istighfarnya orang yang pendosa karena bertaubat dari dosanya. Jadi ini baru level kita yang pertama kayaknya. Belum sampai kedua, apalagi ketiga. Kalau ketiga sesat. Ngaku Nabi antum sesat tuh.
Istighfarnya para pendosa karena bertobat dari dosa-dosanya, dosa-dosa mereka. Yang pertama. Yang kedua, istighfarnya orang saleh. Istighfarnya orang-orang saleh dari para ulama, orang-orang saleh, jujur keimanannya kepada Allah, karena mereka masih merasa kurang dalam beribadah kepada Allah. Mereka masih merasa apa? Kurang dari beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga, istighfarnya para nabi dan rasul. Karena apa? Tanda syukur mereka atas rahmat yang Allah berikan kepada mereka. Tanda syukur mereka atas rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada mereka yang luar biasa. Kita yang mana nih? Yang ketiga? Baik ya, nggak boleh antum ketiga, masya Allah. Aku nabi nggak boleh ya. Yang kedua, yakin? Anak juga ini orang soleh Ustadz nih, masya Allah nih. Orang yang pertama kayaknya gitu betul. Istighfarnya para pendosa dari dosa-dosa kita. Allah, dari taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, Allah Azza wa Jalla menyuruh di akhir surah ini agar orang itu kemudian manusia kaum muslimin itu bertasbih, bertahmid dan istighfar kepada Allah, dan Allah menutupnya innahu kana tawwaba. Di antara nama-nama Allah At-Tawwab. Apa itu At-Tawwab? Maha penerima taubat. Maha penerima apa? Taubat. Kalau dikatakan maha depannya, apa bedanya? Kalau seorang manusia berbuat kesalahan, kemudian dia istighfar taubat kepada Allah, diampuni, diampuni. Terjatuh lagi dalam kesalahan, dia istighfar taubat lagi kepada Allah dengan benar, diampuni, diampuni. Terjatuh lagi dalam kesalahan, istighfar lagi taubat kepada Allah dengan jujur, diampuni, diampuni sama Allah. Jatuh lagi dalam kesalahan, istighfar taubat kepada Allah dengan jujur lagi, diampuni, diampuni pasti sama Allah. Itu maha At-Tawwab, maha penerima taubat. Dan itu bedanya sang Khalik sama makhluk. Kalau makhluk, satu orang saja berbuat salah sama kita, nggak mungkin kita percaya lagi sama orang itu biasanya, betul ya? Paling top 3 kali. Ini yang kedua nih. Yang terakhir yang ketiga ya, masih juga biasanya sudah tuh. Tapi sang Khalik beda dengan makhluk. Allah tabaraka wa ta'ala ketika makhluknya berbuat kesalahan, berbuat dosa, dan itu kita, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti selalu melakukan dosa dan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik manusia yang terjatuh dalam kesalahan dan dosa, dia selalu istighfar taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Taubatnya bukan 1-2 kali, selalu. Karena dia tahu dia punya satu zat, At-Tawwab. Satu zat ini maha penerima taubat. Ketika seorang makhluk berbuat kesalahan dan dosa, dia ingin bersimpuh di hadapan Allah, dan dia jujur benar-benar taubatnya kepada Allah. Karena ketika seseorang ingin keluar dari satu kubangan maksiat, ya ikhwan, bukan sesuatu yang mudah. Perhatikan baik-baik. Bukan sesuatu yang mudah. Makanya tidak ada syarat taubat itu, tidak boleh mengulangi dosa yang sama. Waduh, luar biasa beratnya ini. Yang adanya syarat taubat apa? Azam. Bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Bukan tidak pernah lagi mengulangi dosa yang sama. Luar biasa beratnya kalau itu. Orang yang terjatuh dalam kubangan maksiat, kemudian orang ini benar-benar ingin jujur taubat kepada Rabbul Alamin, itu bukan sesuatu yang mudah, ikhwan. Bukan sesuatu yang mudah, luar biasa, subhanallah. Mungkin dia terseok-seok, terkadang tercebur lagi, dia bangun lagi terus seperti itu. Tapi kalau niatnya jujur, Allah Azza wa Jalla akan berikan yang benar kepada dirinya. Allah Azza wa Jalla pasti akan berikan cahaya hidayah dalam hatinya. Tawwab, maha penerima taubat. Karena itu jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, ikhwan. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Karena orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah termasuk orang-orang yang mendapatkan dosa besar, subhanallah. Jangan pula sebaliknya. Nanti tinggal taubat. Salah juga ini.
Salah juga, subhanallah. Ghurur, tertipu. Buat dosa, gampang istighfar nanti. Bukan itu, salah itu. Itu bukan orang yang selalu kembali kepada Allah. Itu bukan sifat awwab. Allah sebutkan dalam surat Qaf itu kan. Di antara sifat penghuni surga Allah sebutkan, para ulama menyebutkan di antara Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Fawaidul Fawaid, sifat penghuni surga di antaranya awwab. Apa itu awwab? Kathratut taubah. Orang itu selalu bertaubat kepada Rabbul Alamin. Taubatnya memang benar-benar jujur kepada Allah. Tapi mungkin kejebur lagi, tapi ingin taubat lagi terus. Sampai nanti di satu titik Allah Azza wa Jalla akan berikan manisnya iman kepada dirinya. Tawwab. Allah menutup ayat ini dengan kata-kata innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia Allah Azza wa Jalla Maha penerima taubat. Mungkin dahulunya seseorang berbuat kesyirikan. Mungkin dahulunya seseorang menghina Nabi. Mungkin dahulunya orang ini musuhi Nabi. Bahkan ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika dia bertaubat kepada Allah, dia beristighfar kepada Allah, Allah katakan innahu kana tawwaba. Allah Azza wa Jalla Maha penerima taubat. Dan berapa banyak kafir Quraisy ketika kejadian Fathu Makkah ini yang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Melihat bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Melihat bagaimana Islam ini ternyata agama yang hak dan lain sebagainya. Ini tentang surah apa? An-Nasr. Bergembira dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang pasti akan dimenangkan agama ini, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan kemenangan, mendapatkan pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ada masih banyak lagi tentang masalah sebab-sebab diampuninya dosa seseorang, sebab-sebab diturunkannya ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada seseorang, tapi waktunya tidak mencukupi tentang masalah itu. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala berkahi pertemuan kita dan jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu bisa mendapatkan hidayah taufik, sehingga kita bisa meniti siratal mustaqim sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ada pertanyaan?